warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kabar kalian sepertinya sehat semua ya, gembira semua ya. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin. Baik, terima kasih ketua kelas, Mas Vicky. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Mengecek kehadiran kalian. Sinta, Vicky, Rika, Shanas, Farul, Tony, Riko, Muslim. Alhamdulillah ya, kita dapat dipertemukan pada pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan materi kita yang pagi hari ini, di mana materi kita tentang teks berita. Sebelum memasuki materi, Ibu izin bertanya, apakah kalian menerima berita hari ini yang lagi viral atau mendengar informasi terbaru hari ini, pagi ini? Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Mas Harun. Wah, Mas Harun ini sudah banyak tahu ya. Mungkin di sini ada yang tahu? Baik, selanjutnya ada lagi berita yang ingin diinformasikan ke Ibu. Silakan. Ya, silakan Mas Vicky. Baik, terima kasih Mas Vicky. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu tentang teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan suatu teks yang memberikan informasi mengenai suatu peristiwa kejadian yang berupa fakta maupun opini. Ya, apakah kalian pernah mendengar tentang adik simba? Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan ajukan tangan. Ya, silakan. Baikkan. Ya, apa saja tadi sebutkan? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa kaitannya dengan teks berita? Itu ada kaitannya dong. Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Itu merupakan apa? Unsur dari teks berita. Ya, itu merupakan unsur dari teks berita. Baik, sebelum masuk pada unsur, kita akan membahas fungsi dari teks berita. Fungsi dari teks berita apa sih? Maka apa yang kita dapatkan? Teks berita itu memberikan sumber informasi terkini kepada kita. Kemudian juga dapat menambah pengetahuan kita. Selanjutnya, yaitu mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita ada berapa saja sih, Bu? Nah, yang harus kalian pahami ini paling penting struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, orientasi berita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, sumber berita. Orientasi berita. Apa itu orientasi berita, Ibu? Orientasi berita itu merupakan bagian awal pada teks berita. Jadi terletak pada bagian awal teks ya. Kemudian yang kedua, peristiwa. Peristiwa di sini ini merupakan bagian inti dari berita tersebut. Jadi dalam suatu berita pasti ada intisari dari berita tersebut tentang apa. Nah, itulah. Terus kemudian sumber berita. Sumber berita ini berkaitan dengan sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau juga bisa di akhir berita. Sumber berita ini contohnya dari sumber berita dari televisi, sumbernya breaking news, seperti itu. Sumber beritanya dari breaking news atau dari jurnal, dari artikel, kemudian dari media sosial. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur teks berita atau adik simba. Adik simba itu bukannya 5W1H ya, Bu? Nah, benar. Adik simba itu adalah 5W1H. Ada apa aja sih di adik simba itu? Ya tadi ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa ini menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi atau informasi atau berita yang kita dapatkan. Itu apa? Mengenai apa. Kemudian yang kedua yaitu di mana. Di mana terjadinya peristiwa tersebut atau kejadian tersebut. Contohnya pembunuhan seorang wanita di Hotel Cendrawasih Banyuwangi tanggal 27 Juni 2020 pada jam
15.30. Kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, selanjutnya yaitu adik yang keempat yaitu siapa pelakunya, siapa korbannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi atau latar belakang alasan terjadinya peristiwa tersebut itu apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana urutan peristiwanya, bagaimana kejadian awalnya. Nah, jadi menanyakan urutan dari peristiwa tersebut. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks berita ini ada 5 teman-teman yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Jadi dalam berita ini harus menggunakan bahasa baku agar dimengerti oleh pembaca. Ada memang yang menggunakan bahasa gaul, tapi mereka tetap menggunakan yang namanya bahasa baku. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks berita ini harus menggunakan kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa itu? Kata kerja mental itu berkaitan dengan proses atau aktivitas yang terjadi dalam pikiran seseorang. Kemudian yang keempat, mengenai penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, dalam berita tentunya pasti ada keterangan waktu dan tempat, baik itu di awal berita maupun di akhir berita. Kemudian penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini berkaitan dengan kata atau frasa yang berhubungan dengan waktu atau bisa kita sebut dengan kata pengganti seperti kata setelah, kemudian sebelumnya, ketika, itu menunjukkan waktu, menunjukkan keterangan waktu. Seperti itu ya. Kemudian lanjut pada jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu ada berapa? Ada 5. Straight news atau biasa kita lihat di TV yang namanya breaking news. Jadi berita langsung. Berita langsung ini jadi jenis berita yang dimana langsung disiarkan atau langsung diberitakan pada waktu kejadian itu juga. Contohnya berita mengenai pernikahan artis. Nah, itu langsung kan di tempatnya, langsung ada prosesinya seperti apa, itu langsung diberitakan dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berita opini atau opinion news. Opinion news ini berkaitan dengan ide. Jadi jenis berita opini yang berisi tentang ide, pemikiran, kreativitas, komentar, serta mengenai suatu hal di bidangnya. Contohnya seorang profesor, doktor, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Contohnya kita bisa berita opini seperti dalam artikel apa tentang berita mengenai dokter. Contohnya dokter menjelaskan tentang skincare yang baik. Itu kan di TikTok banyak sekali ya seliweran tentang skincare, bagaimana urutan skincare, bagaimana skincare yang cocok untuk kulit cerah, kulit belang, kulit yang berminyak, seperti itu ya. Ini kalian sudah banyak menemukan berita opini seperti ini. Kemudian berita interpretatif. Apa sih Bu berita interpretatif? Berita interpretatif ini adalah jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan. Jadi kita langsung mewawancarai seseorang. Jadi contohnya kita mau mewawancarai seorang aktivis, kemudian wartawannya bertanya, bagaimana jika peristiwa ini tidak terjadi? Menanyakan pada aktivisnya, kemudian aktivisnya menjawab. Nah, setelah aktivisnya menjawab, kita itu juga mengomentari, bukannya seperti ini, bukannya seperti ini. Nah, malah seperti menambah itu mereka mendapatkan informasi tersebut dari fakta-fakta. Kemudian mereka menanyakan, dari ini pendapat ini kalian wartawannya menyampaikan bahwa pendapat ini seperti ini. Kemudian dia menjawab tanpa melebih-lebihkan. Jadi sudah ada faktanya. Jadi wartawan tersebut sudah mendapatkan informasi atau sudah menggali informasi tersebut, kemudian dia menanyakan langsung pada orangnya.
Kemudian yang keempat yaitu berita investigasi. Dan investigasi tidak asing dengan kalinya di TV itu banyak ya juga di berita-berita investigasi, dia berkaitan dengan penyelidikan suatu peristiwa seperti pembunuhan, seperti yang viral saat ini, pembunuhan pembunuhan istri yang dimutilasi itu kan, itu sempat viral. Itu termasuk berita investigasi, dan kita melakukan penelitian atau penyelidikan tempat kejadian perkara. Dan yang terakhir yaitu berita mendalam. Berita mendalam ini merupakan jenis berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa dengan menekankan pada unsur mengapa peristiwa tersebut terjadi dan dampak peristiwa tersebut. Baik teman-teman, Ibu sudah menjelaskan tentang teks berita. Ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi? Bisa acungkan tangan? Ya, silahkan Gustin. Ya, terima kasih Gustin. Berarti Gustin cukup memahami materi kita tadi ya. Baik teman-teman, sebelum memasuki topik kita ingin mengulas kembali tentang materi kita tadi. Ibu ingin bertanya kepada kalian, adiksi buat tadi sudah kita jelaskan, sudah kita tahu apa itu adiksi buat. Jika adiksi buat tersebut tidak ada dalam teks berita, apakah berita tersebut akurat? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Ya. Ketika suatu berita tidak memenuhi yang namanya adiksi berarti berita tersebut tidak akurat dan tidak bisa kita percayai, karena dalam suatu berita pastinya ada yang namanya adiksi ya, perlu kalian pahami. Jadi dalam memperoleh informasi atau berita dari media sosial, TV atau dari Twitter yang lagi viral-viral ya, Twitter, itu kalian harus pintar-pintar dan berhati-hati dalam mendapatkan atau menerima sebuah informasi. Jadi kita dalam mendapatkan berita, suatu berita kita harus mengambil sisi positif dan sisi negatif. Kita harus membedakan mana yang baik dan yang buruk. Baik, setelah materi tadi mungkin ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan langsung pada Ibu. Apakah sudah paham semua? Baik. Kalau sudah paham, Ibu akan membacakan materi kalian. Yang pertama, silakan kalian menganalisis unsur, struktur, kaidah kebahasaan, dan termasuk jenis apa berita yang Ibu kirimkan di kedua kelas kalian yang sudah di-share di grup. Sudah ya Mas ya, yang sudah di-share di grup. Silakan kalian analisis, kemudian kerjakan di buku tugas kalian. Sebentar lagi kita presentasi ya ke depan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian menganalisis berita tersebut ya. Baik, silakan mengerjakan. Baik, apakah sudah selesai teman-teman? Ya, baik. Ini untuk presentasinya Ibu membutuhkan 3 orang, jadi beritanya nanti dianalisis oleh 3 orang, tidak sebagai 8 orang, tapi tetap ya buku tugasnya tetap dikumpulkan ke sebagai kalian. Silakan, siapa yang ingin maju duluan mempresentasikan? Ya, silakan Mbak Sinta maju. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Mungkin yang lain ada yang ingin maju memberanikan diri? Ayo, yang cowok kan sudah Mbak Sinta tadi. Ya, silakan Mas Farul menunjukkan Mas Farul. Tentunya hasil analisis ya kan kita tidak. Jadi kita dapat simpulkan dari berita tersebut bahwa berita tersebut sudah benar ya, karena berita tersebut sudah memenuhi yang namanya prinsipnya, kemudian juga unsur berita sudah benar, kemudian tempat tanggal, waktu, kapan, dan tersebut. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton dengan baik ya, dan sudah sempat sudah jelaskan. Baik, karena waktu kita ini sudah akan berakhir, kita lanjut pada minggu depan. Nah, untuk lembar kerja yang selanjutnya untuk minggu depan, ini silahkan kalian membentuk kelompok, nanti ketua kelas bentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 6 orang, misalnya berapa sih, 30 orang kan, jadi ada 5 dan 3. Nah, ini kalian silahkan mencari berita minimal 2, maksimal 3 berita di media sosial. Terserah kalian. Setelah itu kalian analisis dari yang tadi saya berikan tugas, analisis sama seperti itu. Kalian analisis dalam bentuk quote ya. Jadi nanti tugasnya bentuk quote dengan kebutuhan Ibu. Jadi nanti isinya kalian analisis. Setelah kalian analisis, berikan argumen kalian terkait berita tersebut, tentang
berita ini tidak benar, atau fakta yang terkait yang benar ini seperti itu ya. Jadi kalian silahkan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti pada lembar kerjanya yang dikirimkan ke ibu, silahkan berikan bukti bahwa kalian mengerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti kalian waktu diskusi itu silahkan difoto dan dimasukkan ke dalam lembar kerjanya ya. Nah nanti silahkan dikumpulkan ke ibu. Minggu depan itu sudah siap untuk presentasi kelompok ya. Jadi nanti setelah kalian mengumpulkan itu kalian akan melakukan presentasi ke depan tentang berita yang kalian analisis ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang kurang paham lagi terkait materi ataupun tugas? Tidak ada? Sebelum Ibu tutup, Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memahami dan juga sudah mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, pesan Ibu pada kalian, ketika menerima berita, kalian harus benar-benar berhati-hati dan juga harus benar-benar menganalisis mana yang sisi positifnya dan sisi negatifnya. Jangan meniru sisi negatifnya. Jadi ambil pengetahuan dari berita yang kalian peroleh, entah itu berita negatif ataupun berita positif. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar membaca juga memahami mana yang negatifnya. Jadi jangan lupa ya, kalian tugasnya segera dikumpulkan, nanti presentasi di minggu depan. Baik, itu saja tugas dari Ibu. Terima kasih. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.